dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus dalam senang perilaku hidupku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus dalam senang ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian dimanapun berada pada hari ini. Puji dan syukur kembali kita naikkan kepada Tuhan karena dalam anugerah-Nya kita kembali boleh merasakan kehidupan pada hari ini. Kita boleh bangun tidur dengan segar, beristirahat dengan tenang, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kiranya Tuhan jugalah yang menyertai kita di dalam menjalankan segala aktivitas dan tanggung jawab yang perlu kita kerjakan sepanjang hari ini. Pesan pastoral bagi kita diambil dari kitab 1 Tawarikh, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan sebagai berikut. Demikianlah, Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia, dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu kali saya mengikuti kebaktian penghiburan seorang misionaris yang telah begitu lama melayani di lembaga misi Kartidaya. Kartidaya adalah suatu lembaga misi yang memfokuskan pelayanan mereka pada penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia. Kebanyakan mereka memulainya dari suku-suku di Indonesia bagian timur. Nah, misionaris ini bernama Bapak Edgar Travis. Dia seseorang yang berkebangsaan Amerika. Nah, dalam kebaktian penghiburan tersebut, ada waktu yang diberikan kepada mereka-mereka yang pernah mengenal Bapak Ed Travis ini untuk memberikan kesaksian, baik dalam pelayanan, kehidupan, dan berbagai aspek lainnya. Begitu banyak orang yang memberikan kesaksian. Namun ada satu hal atau satu kesamaan yang mereka pujikan dari Bapak Ed Travis ini, yaitu akan kesetiaan beliau. Bapak Ed Travis datang ke Indonesia sejak tahun 1977, jadi sudah sekitar 43 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, dia setia terlibat mengerjakan pelayanan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku sampai akhir hayatnya. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, maka orang lain akan diingatkan lagi tentang segala hal dan hal-hal yang baik atau jasa-jasa yang telah dilakukan orang tersebut dalam atau semasa hidupnya. Rasa-rasanya, kecuali yang meninggal adalah seorang penjahat, maka orang akan memberikan kesan positif terhadap orang yang meninggal. Akan tetapi dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa penulis Alkitab, dalam hal ini penulis kitab Tawarikh, tidak segan-segan menulis kebenaran
ketika ia menceritakan tentang kematian Raja Saul. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Saul mati bukan karena ia tidak mampu berperang, dan bukan karena musuh lebih hebat dan berhasil mengalahkannya, melainkan Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Ayat 13a tadi menyatakan hal tersebut. Penulis kitab Tawarikh ini ingin menunjukkan bahwa Saul bukan mati karena musuhnya, tetapi karena kesalahannya sendiri. Saul tidak mati karena kesalahan strategi yang diterapkannya ketika melawan bangsa Filistin, tetapi karena kesalahannya tidak setia terhadap Tuhan. Padahal dalam 10 perintah Allah, Tuhan sudah sangat jelas mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Keluaran 20 ayat yang ketiga mengatakan hal ini. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas apa yang dimaksud dengan tidak setia terhadap Tuhan. Yaitu yang pertama kita lihat tadi dalam ayat yang ke-13b dikatakan Saul tidak berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan atau ketetapan yang keluar atau disampaikan oleh Tuhan sendiri. Dalam firman Tuhan terkandung nasihat-nasihat, perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran dari Tuhan yang berguna bagi manusia, bagi kita, agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Seseorang tidak dapat mengatakan, "Aku setia kepada Tuhan," ketika ia tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Seseorang tidak dapat melakukan apa yang Tuhan mau ketika ia tidak mau membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, seseorang akan dapat dengan mudah menyimpang, berdosa, bahkan murtad dan meninggalkan Tuhan ketika ia sudah tidak pernah lagi membaca firman Tuhan. Bapak dan Ibu dan Saudara, oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita, sebagai makanan rohani kita yang harus kita baca dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, Saul tidak meminta petunjuk dari Tuhan, melainkan seperti dikatakan dalam ayat 13c sampai 14a tadi, meminta petunjuk dari arwah. Saya tidak ingin membahas apakah memang kita bisa meminta petunjuk dari arwah, akan tetapi hal yang ingin saya tekankan, yang saya ingin fokuskan di sini adalah bagaimana Saul sebagai raja justru tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Yang jelas-jelas adalah pribadi yang mengangkatnya sebagai raja atas bangsa Israel. Ia lebih suka meminta petunjuk dari orang lain. Bahkan dalam hal ini, Saul justru lebih suka meminta petunjuk dari arwah, kepada arwah. Tidak ada cara lain agar kita menjadi berhasil kecuali kita berdoa kepada Tuhan dan memohon kepadanya menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh atau pilihan apa yang harus kita ambil. Jika kita tidak mau mengandalkan Tuhan sebagai penuntun dan pengarah hidup kita, maka jangan salahkan Dia jika hidup kita menjadi berantakan, karena memang kita yang lebih mengandalkan orang lain dan diri kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Itulah inti dari kesalahan yang Saul lakukan, yang dapat diringkas dalam dua hal, yaitu tidak berpegang pada firman Tuhan dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Oleh karena dua hal tersebut, maka seperti dikatakan dalam ayat 14b, Tuhan menyerahkan kerajaan Israel kepada Daud. Memang kalau kita membaca sejarah raja-raja bangsa Israel, tidak ada raja yang sempurna. Semua memiliki kelemahan. Akan tetapi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Saul ini sungguh fatal. Ketika ia tidak menjadikan Tuhan sebagai pihak yang nomor satu, yang paling penting, yang the highest priority dalam kehidupannya, maka sebagai pemimpin, Saul pun sesungguhnya telah membawa seluruh bangsa itu
untuk tidak menjadi bangsa yang menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dengan demikian, bangsa itu pun akan dipimpinnya menuju kehancuran. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin setiap kita pada saat ini mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, atau pelayanan. Mungkin Tuhan telah mempercayakan tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Tapi ada satu prinsip yang diajarkan firman Tuhan pada hari ini. Jangan seperti Saul. Jangan ikuti kegagalan Saul. Mari kita semua belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Berpegang pada firman-Nya, berpegang pada ketetapan-ketetapannya, menjauhi penyembahan berhala, dan selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bergantung kepadanya, yang senantiasa mau dekat kepadanya. Amin.